Pasangan kamu Capricorn, apa yang dia pikirkan terhadap kamu, apa yang dia lakukan dalam hubungan dengan kamu, bagaimana dia, dan juga guidance untuk love life-nya Capricorn di bulan Juli 2020. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiak sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Capricorn, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini gue mau membacakan ramalan untuk zodiak Capricorn, Sun, Moon, dan Rising Sign untuk mid-month reading pertengahan bulan Juli 2020. Buat ramalan pasangan kamu, siapapun yang kamu rasa resonate, buat Capricorn yang single mungkin lagi punya gebetan, ataupun yang sudah in relationship dan juga yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Juga jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu. Pasangan kamu Capricorn, apa yang dia pikirkan terhadap kamu, apa yang dia lakukan dalam hubungan dengan kamu, bagaimana dia, dan juga guidance untuk love life-nya Capricorn di bulan Juli 2020. Kartu pertamanya adalah Adept of Coins, lalu ada Temperance, Mage of Coins, Ace of Swords, Three of Swords, Adept of Wands, Two of Pentacles, The Magician, dan juga The High Priestess. Di bottom of the deck-nya adalah Four of Swords. Ya, di sini gue melihat beberapa di antara kamu berdiri dengan fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Terutama ada Sagittarius di sini, juga ada earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn, laki-laki ataupun perempuan ya. Seseorang yang kalian dealing ini, dia sakit hati sama kamu ya. Mungkin dia lagi sedih, mungkin dia punya heartbreak dengan kamu. Mungkin kalian pernah punya permasalahan atau kamu pernah menyakiti hati dia, membuat dia sedih. Dan dalam hal ini things are balanced dalam hati dia ya. Antara dia masih sayang sama kamu tapi dia juga sakit hati dengan kamu. Things are balanced. Dia mau baikan dengan kamu tapi dia juga masih ada rasa benci atau kecewa. Ya. Dan heartbreak ini dikarenakan suatu hal yang terjadi seperti karma ya. Suatu hal yang Anda out of control dalam hidup, dalam love life kalian, yang mungkin gak disengaja karena it's happen when it's happen. Mungkin juga karena ada suatu rahasia di antara kamu yang bikin dia itu menjadi heartbreak ya. Rahasia kamu, I think.
Dan dalam hal ini dia sangatlah tenggelam dalam kesedihan, dalam sakit hati, dan maybe in love triangle. Mungkin laki-laki yang kamu dealing ini juggling hubungan antara kamu dengan wanita yang lain. Dan mungkin ada hubungan yang karmik di antara love triangle ini ya. Terus gue melihat bahwa dia akan silent di bulan Juli, dia lebih banyak diam, atau mungkin dia ingin keluar dari like taking rest dari hubungan, retreat, atau akan sulit untuk ditemui. Mungkin dia ngeblok komunikasi dengan kamu, atau dia nggak bisa dihubungin, atau maybe dia need time for rest, butuh waktu istirahat dari hubungan kalian berdua. Dia butuh untuk menemukan balance dalam hidup dia. Dan gue melihat bahwa nantinya dia akan taking action, dia akan make things real ya. Ada manifestasi dalam semua yang dia lakukan, dan kemampuan-kemampuan dia akan ada jalan keluar, akan ada solusi yang nanti akan dia pecahkan sendiri ya. Karena dia akan mengikuti intuisi dia, feeling dia. Dan maybe dia ini memang orangnya sekretif dan silent ya, tapi dia punya banyak pengetahuan, banyak kelebihan, banyak mastery. Orang ini sangatlah kreatif dan intuitif yang gue lihat. Dia juga punya perasaan yang sensitif ya. Bahkan orang ini sangatlah detail dalam merencanakan suatu hal ataupun dalam bertindak. Dia hati-hati orangnya, dan dia itu tipe yang apa yang dia mau akan langsung dia lakukan dan akan dia dapatkan. Dan juga gue lihat dalam benak dia ini seperti memikirkan suatu hal in silent. Dia mikirin sesuatu tapi dia nggak bilang dengan kamu ya. Jadi sangatlah sekretif orang ini, pendiam, nggak banyak bicara. Dan maybe dia lelah atas suatu hal, they need space, they need rest. Dia nggak mau terlibat atas suatu hal dengan kamu, dan dia butuh healing atas heartbreak dia, makanya dia lebih diam like that. Oke, untuk Capricorn ada The Well, Dog, Heart, Labyrinth ya, Magnificent Glass, Tree, Letter, Fish, dan The Bear. Di bottom of the deck-nya adalah Swan. Ya, ada sesuatu yang harus kamu coba gali lebih dalam lagi tentang dia ya. Kenapa dia silent? Apa yang dia pikirkan? Mungkin kamu harus coba untuk cari tahu lebih banyak tentang dia dan lebih lihat dia ke dalam hatinya. Maybe dia hanyalah sedih, ataupun dia benar-benar really having a heartbreak with you. Banyak rintangan di dalam hubungan ini. Mungkin complicated percintaan dengan kamu ya, sulit untuk being together with you for some reason. Mungkin reasonnya ini adalah lebih ke arah komunikasi dan juga faktor family, faktor sesuatu yang kultural maybe ya, atau belief systemnya seseorang. Juga ada perbedaan di antara kalian berdua yang maybe ya agak sedikit complicated kalau bertemu satu sama yang lain gitu ya. Juga ada seseorang yang sangatlah emosional, keras, kasar, dan overprotective ya dalam hubungan. Mungkin juga ada financial issue yang menjadi masalah dalam hubungan ini. Sepertinya dia akan kontak kamu ya. Dia akan kontak kamu lebih ke arah financial things, hubungan dengan keuangan ataupun financial support. Misalnya ada sesuatu yang harus dibicarakan dengan dia mengenai financial things. Seseorang yang kamu anggap teman ya, tapi dia punya hati ke kamu lebih dari sekedar teman. Dan dia ini sangatlah ingin melindungi kamu dan mau menjaga hati kamu. Mungkin badannya sedikit tinggi dan besar, misalnya dia punya power, dia juga punya power soal finansial ya, financial stability. Dan maybe orang ini bos, orang ini maybe punya kuasa atas suatu hal, atau orang ini memanglah
seperti dia itu keras ya, dia kelihatan strong, galak, keras, tapi sama kamu dia akan nurut. Selain itu gue juga melihat travel. Mungkin beberapa di antara mereka ada yang berpergian ke suatu tempat ataupun pindah ke suatu tempat. Mungkin juga ada yang datang ke kamu, ya ada yang akan kontak kamu juga atau menemui kamu langsung. Juga gue melihat tentang kehamilan. Buat beberapa di antara kalian ada faktor kehamilan di dalam hubungan ini yang mungkin harus dibicarakan lebih ke arah financial support ya, atau financial stability dalam hubungan kamu. Dan juga ke arah perkenalan anggota keluarga. Mungkin kamu yang harus coba untuk mengenal atau berbaur ya dengan anggota keluarga dia. Kalau kamu merasa sangatlah distance dengan family dia, kalau kamu lebih ke arah committed relationship dan mau ke arah serius, mungkin kamu harus mendekatkan diri dengan keluarganya ataupun vice versa. Sepertinya ada sesuatu yang sedikit complicated di dalam hubungan kamu, tapi one day kalian akan bisa being together ataupun ketemu ya, asalkan ada kesabaran dan juga keberanian untuk mencoba lagi dan lagi ya. Akan ada jalan sebenarnya, walaupun sometimes kamu menemukan situasi itu seperti jalan buntu, tapi sebenarnya kalau kamu coba jalan yang lain, mungkin there is a way ya untuk solusi kalian. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk reading Capricorn. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.